Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan pelajar SD di Lebak diduga keracunan makanan yang dibagikan orang tidak dikenal. Mengutil barang di minimarket, 3 pelaku ditangkap anggota Polsek Keragilan. Perayaan Cap Gomeh di Kota Serang menampilkan naga liong dan keberagaman Nusantara. Sebanyak 39 pelajar Sekolah Dasar Negeri 1 Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan ringan yang dibagikan secara gratis oleh orang tidak dikenal. Akibatnya para siswa-siswi sekolah tersebut mengalami gejala seperti mual, pusing hingga muntah-muntah. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah langsung memanggil pihak puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Beruntung sebagian besar siswa langsung membaik setelah mendapat penanganan, namun 2 orang siswa sempat dibawa ke puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Menurut pengakuan sejumlah murid, awalnya mereka mendapatkan makanan berupa ciki yang dibagikan seseorang yang datang dengan menggunakan kendaraan jenis minibus. Namun tidak lama setelah mengkonsumsi makanan tersebut, siswa langsung mengeluh mual dan pusing. Setelah mendapat perawatan medis, puluhan siswa-siswi kondisinya sudah membaik. Itu dikasihkan sama teman-temannya, mungkin semua pada makan, ya akhirnya kena itu pusing-pusing, mual-mual. Untung pihak sekolah cepat antisipasi, saya menghubungi puskesmas yang kebetulan dari pihak puskesmas juga merespon cepat, langsung datang ke sekolah, ibu dokter dan rekan-rekannya. Dari kepolisian juga, dari Pak Camat juga ada, Pak Lurah. Jadi bisa teratasi dengan baik dan alhamdulillah sekarang anak-anak sudah sekolah seperti biasa, normal lagi. Sementara sampel dari makanan tersebut telah diambil oleh pihak puskesmas untuk diteliti lebih lanjut. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Anggota tim opsional Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta menciduk para pelaku komplotan pembobol barang kargo yang dikirim melalui perusahaan ekspedisi. 3 orang pelaku ditangkap di wilayah Tangerang, sedangkan 1 pelaku ditangkap di wilayah Jakarta. Ironisnya, 3 dari 4 pelaku merupakan penjaga keamanan dan karyawan PT Jas Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya mereka membobol kardus yang dikirim melalui perusahaan ekspedisi dan mengambil 20 jam tangan yang tersimpan di dus yang berada di gudang impor PT Jas Kargo Bandara. Para pelaku mengambil 20 jam tangan dengan cara menyobek perekat lem dengan menggunakan pisau cutter lalu menempel kembali dengan lakban. Kasus ini terbongkar setelah penerima barang curiga setelah beberapa kardus mengalami kerusakan. Dan benar saja, setelah dibongkar, 20 jam yang berada di 2 buah dus karton hilang. Setelah memeriksa beberapa saksi serta adanya hasil rekaman CCTV, tim opsional Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta akhirnya menangkap 4 pelaku dan penadah yang tak lain karyawan dan security PT Jas itu sendiri. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada tahun 2019, komplotan ini juga sempat mencuri 80 unit ponsel serta beberapa pakaian bermerek milik konsumen perusahaan kargo tersebut. Para pelaku biasanya mencari sasaran paket yang tidak terbungkus dengan baik. Mereka mencari paket yang kemudian tidak terbungkus dengan baik, dengan wrapping, kemudian mereka set pakai cutter dan sasarannya adalah barang-barang yang kemudian bisa diambil atau yang bentuknya kecil. Selain jam tangan, apalagi? Berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan, mereka berhasil mengambil kurang lebih 80 unit handphone, ya. Kemudian
ada beberapa lembar baju kalau menurut mereka sih baju yang bermerek ya. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal pencurian dan pasal penadah barang hasil curian dengan ancaman 5 tahun penjara. Ariel Meranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Inilah salah satu rekaman CCTV saat 3 orang pelaku mengambil barang-barang yang berada di salah satu minimarket yang ada di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. 4 orang pelaku ini saling berbagi tugas. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku memasukkan barang-barang ke dalam kantong celana. Setiap melakukan aksinya, komplotan ini biasa mengambil barang-barang berupa parfum dan sabun kemasan. Pelaku biasanya menyasar minimarket yang sepi saat melakukan kejahatan. Setelah mendapatkan informasi, anggota Polsek Keragilan langsung melakukan pengejaran. Berdasarkan informasi dan rekaman CCTV, para pelaku akhirnya ditangkap di Cilegon saat akan kabur ke wilayah Lampung. Dari Lampung, Pak. Dari Lampung. Iya. Itu sengaja ke wilayah Banten mau ngapain itu? Mau cari kerjaan, Pak. Terus? Terus itu nggak dapat kerjaan, mau pulang. Terus? Nah, mau pulang itu Pak iseng-iseng ngambil di kontainer Alfa, Pak. Ada berapa minimarket yang di Satroni didatangi? Ada 5, Pak. 5. Ya, Yang diambil apa aja? kayak parfum, rambut gitu, Pak. Dijual buat apa itu? Nggak dijual, Pak. Nggak dijual? Iya, Mau lagi? mau dipulangin. Mau dibawa pulang ke Lampung? Berdasarkan hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah melakukan pengutilan di 5 minimarket yang ada di wilayah kabupaten dan kota. Rencananya barang-barang hasil curian akan dijual kembali di wilayah Lampung. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku yang berhasil kabur saat dilakukan penangkapan. Kita dihubungi oleh masyarakat bahwa di Alfa di daerah Keragilan telah terjadi pengutilan. Saat kita datangi, kita minta keterangan dari tersangka tersebut, dan kita kembangkan teman-temannya yang berada di daerah Cilegon, tepatnya di Jalan Lingkar. Kita amankan malam itu juga. Kemudian kita bawa ke Polsek Keragilan. Mereka mengendarai kendaraan Innova hitam berplat BE. Nah, memang diduga mereka komplotan dari Lampung. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan pasal 363 dengan hukuman penjara selama 7 tahun penjara. Ariel Meranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.